Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin yang kami hormati, alhamdulillah saat ini saya berada di Masjid Nabawi, dan seperti yang kita saksikan bahwa pemerintah Saudi memiliki perhatian yang sangat besar terhadap penyebaran mushaf Al-Quran. Karena itulah mereka menyediakan satu percetakan khusus untuk mencetak mushaf Al-Quran agar bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Sehingga mereka mencetak beberapa mushaf yang dijadikan sebagai media membaca Al-Quran standar. Maka kita kenal ada istilah Quran standar. Lebih dari itu, mereka juga menerjemahkan Al-Quran ke dalam berbagai macam bahasa, sehingga Al-Quran bisa dipahami oleh seluruh kaum muslimin dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Di sebelah kanan saya ada sebuah rak yang di situ ada banyak sekali terjemah Al-Quran dengan berbagai macam bahasa. Saya sendiri tidak tahu semua bahasa yang tertera di sini. Bahasa ini dipakai di negara apa? Tapi kita nggak tahu. Ini ada beberapa bahasa yang sudah kita kenal seperti bahasa Cina, bahasa Korea, kemudian ada juga bahasa Jepang, bahasa Kurdi, dan seterusnya. Kita tahu posisinya. Tapi terkadang ada bahasa yang sama sekali tidak pernah kita kenal. Ini ada di mana negaranya? Seperti misalnya saya menemukan bahasa Zulu. Di mana daerah Zulu itu berada? Kita nggak tahu. Menunjukkan bagaimana peran besar yang dilakukan oleh pemerintah Saudi dalam menyebarkan kitabullah agar bisa dipahami oleh seluruh kaum muslimin dan masyarakat secara umum dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Termasuk diantaranya adalah Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kaitannya dengan ini, ada sebagian orang yang memberikan komentar yang sangat miring, namun saya kira ini komentar yang sangat tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Mereka tidak bisa menyebutkan bukti dan sifatnya hanya komentar a priori. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa terjemahan mushaf Al-Quran terbitan Saudi adalah terjemahan yang telah diselewengkan. Ada penyelewengan di situ. Namun bagian mana yang itu diselewengkan, mereka tidak bisa menyebutkan bukti. Dan kaum muslimin yang kami hormati, perlu Anda pahami bahwa siapa yang menerjemahkan mushaf Al-Quran ke berbagai macam bahasa ini? Jawabannya tentu saja bukan orang Saudi. Kenapa bukan orang Saudi? Mereka nggak paham, mereka nggak ngerti bahasa manusia seluruh dunia. Lalu siapa yang menerjemahkan? Yang menerjemahkan adalah orang setempat yang paham bahasa Arab. Sehingga siapa yang menerjemahkan mushaf bahasa Indonesia? Jawabannya adalah orang Indonesia yang paham bahasa Arab. Siapa yang menerjemahkan? Di sini ada mushaf bahasa Cina. Siapa yang menerjemahkan mushaf ke dalam bahasa Cina? Jawabannya adalah orang Cina yang paham bahasa Arab. Kemudian ada bahasa misalnya Portugis misalnya. Siapa yang menerjemahkan mushaf ini ke dalam bahasa Portugis? Tentu jawabannya adalah orang Portugis yang paham bahasa Arab. Dan begitu seterusnya. Termasuk yang menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Sehingga adanya banyak terjemahan di sini bukan karena orang Saudi paham semua bahasa, dan itu mustahil ya. Sebuah negara mengirim personal masing-masing ke semua negara untuk kepentingan menerjemahkan Al-Quran. Kalau kepentingan duta besar, kita bisa memahami. Dan itu pun untuk sampai pada tingkat penerjemahan, berarti dia sudah harus memiliki tingkat bahasa yang cukup expert, yang cukup berpengalaman, sehingga jangan sampai ada yang keliru ketika menerjemahkan. Baik, karena itu yang menerjemahkan mushaf-mushaf ini, termasuk mushaf yang dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bukan orang Saudi, tapi para ulama Indonesia. Siapakah mereka? Sebenarnya Anda bisa buka di bagian awal, di bagian depan. Di situ ada pengantar yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Pentafsir Al-Quran.
Ketika proyek ini diselenggarakan, Depak membuat sebuah yayasan penyelenggara, penerjemah, dan pentafsir Al-Quran. Yang kata pengantar ini ditandatangani oleh Profesor Sunaryo SH sebagai ketua yayasan. Dan Anda bisa perhatikan, beliau mengatakan di sambutan yang beliau sampaikan bahwa terjemah ke dalam bahasa Indonesia ini dilakukan selama 8 tahun. Mereka mengerjakan tugas berat ini. Siapakah yang mengerjakan? Mereka adalah kawan-kawan anggota Dewan Penterjemah yang sejak semula sampai selesainya tugas ini tekun memberikan waktunya yang berharga baik siang maupun malam dengan tidak mengenal lelah. Mereka kemudian disebutkan siapa saja Dewan Penterjemah itu. Ada 10 orang di sini. 10 orang itu diantaranya adalah Profesor Hasbi As-Siddiqi, kemudian Profesor Bustani Abdul Ghani, kemudian juga termasuk Kiai Haji Ali Maksum, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang barangkali mereka adalah para guru bangsa, para pendahulu-pendahulu kita yang telah memberikan karyanya untuk bangsa Indonesia melalui terjemah Al-Quran. Nah, kalau kemudian ada orang yang memberikan komentar bahwa mushaf terjemah Saudi telah diselewengkan oleh pemerintah, itu hakikatnya adalah tuduhan bagi para guru bangsa yang tadi kita sebutkan. Dan tuduhan ini jelas tuduhan yang sangat a priori, tidak bertanggung jawab, tidak ada bukti, sifatnya hanya dalam rangka untuk menyebarkan kebencian karena latar belakang mereka tidak suka dengan negeri Saudi, barangkali karena mereka berbeda pendapat dalam satu atau dua masalah. Seharusnya Anda bisa lebih berpikir, sebenarnya kalimat seperti ini pada hakikatnya sama sekali tidak memberikan cacat terhadap usaha baik yang dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Penterjemah yang tadi kita bacakan. Mereka telah memberikan usaha yang baik, namun sangat disayangkan komentar di tengah masyarakat yang tidak bertanggung jawab menunjukkan kalau mereka adalah orang yang tidak bisa memiliki rasa terima kasih terhadap upaya baik yang dilakukan oleh sesama kaum muslimin. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.